Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Anda, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan kali ini kita bakal membahas sesuai dengan janji saya kemarin, dan mungkin ini bakal beberapa video kedepannya ya, karena memang sebenarnya banyak informasi yang sudah saya baca, saya gali. Kalau hari ini kita tuntaskan bisa jadi 1 jam lebih ya. Jadi ini hanya setengah saja. Semoga nanti kedepannya bisa bahas ini lagi. Jadi pembahasannya adalah mengenai barang paketan Anda, kawan-kawan. Jika kawan-kawan mungkin tidak paham, silakan bertanya. Namun jika di antara kawan-kawan ini sudah membaca, mendengarkan namun pusing, sebenarnya sampean sama saya itu hampir sama kok, pusing dengan aturan yang ada dan dibikin mumet dengan aturan yang ada, intinya seperti itu. Namun ketika kawan-kawan merasakan bahwa aturan itu mempersulit sampean, maka silahkan melakukan suatu gebrakan, entah itu melakukan kritikan terhadap pemerintah apabila itu merugikan sampean, nggih. Oke kawan-kawan, kita bakal membahasnya. Silahkan disimak videonya hanya di channel ini. Oke, ada 2 rujukan kenapa harus masuk pemeriksaan barang Anda, baik itu barang yang baru Anda beli ataupun barang bekas yang Anda gunakan di negara penempatan Anda bekerja. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023, yaitu tentang ketentuan kepabean cukai pajak atas impor dan impor barang kiriman Anda. Nah, rujukan ini apa aja sih barang-barangnya? Jadi dulu tahun 2019 itu kan pemerintah juga mengeluarkan barang-barang atau komoditas, ada 4 yang bakal dikenakan pajak jika melebihi dari batas pajak yang ditentukan. Oke, barang 4 itu apa aja? Yang pertama adalah produk tekstil, kedua tas, kemudian yang ketiga adalah buku, kemudian alas kaki, entah itu sandal ataupun sepatu. Ini juga masuk di dalam batas pajak pemerintah kita. Oke, kemudian tahun 2023 kemarin ini juga ada 4 barang yang bakal dikenakan pajak ketika Anda membawa dari luar negeri. Pertama adalah sepeda, kemudian jam tangan, kosmetik, besi ataupun baja. Namun ketika kawan-kawan membaca di beberapa sumber, ini beda lagi kawan-kawan. Jumlah dari total semuanya ini ada 10 barang atau 10 komoditas. Yang pertama adalah tas, kemudian elektronik, obat jadi atau obat tradisional, kemudian yang kelima adalah suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, barang tekstil yang sudah jadi, kemudian mainan anak, pakaian jadi atau alas kaki, baik itu sepatu ataupun sandal. Ini juga bakal kena pajak ketika kawan-kawan membawa dari luar negeri atau Anda ini mau kirim barang ke Indonesia ya, walaupun itu sudah bekas pun. Ada juga beberapa sumber ini menceritakan ada 10, ini juga beda. Yang pertama adalah elektronik, tekstil, baju, alas kaki, sandal maupun sepatu, mainan anak, kemudian tas, kosmetik, makanan dan minuman juga kena pajak, kemudian alat rumah tangga dan juga alat tulis itu juga kena pajak. Jika kawan-kawan berkata bahwa itu kan dipakai sendiri, masa kena pajak? Bisa kena pajak kalau itu melebihi dari batas maksimal perpajakan Indonesia. Jadi sekali lagi ada batasnya kawan-kawan. Oke, nanti tolong disimak ini videonya nggih. Oke, kemudian yang kedua adalah
rujukan dari Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2023. Ini membahas tentang impor barang baju bekas sampean, yang dimana ini menggunakan landasan dari Menteri Dalam Negeri tadi ya. Walaupun ini tidak diperdagangkan buat Anda sendiri, namun sekali lagi ini harus ada persyaratannya. Yang pertama adalah harus ini sudah bekas dan menunjukkan barang itu benar-benar sudah bekas, baru Anda bisa diloloskan. Kemudian yang kedua, dikemas dalam bentuk bal-balan atau karung-karungan. Jadi mungkin ini bisa sedikit meringankan bahwa barang bekas Anda ini benar-benar pernah Anda gunakan di negara penempatan Anda bekerja, nggih. Oke. Nah, dari aturan tersebut kawan-kawan, ketika sampean ini kirim barang dari luar negeri, ini juga ada batasannya. Nah, batasan barang dari luar negeri dalam satu item atau barang ini tidak boleh lebih dari 100 USD. 100 USD itu kalau dikuruskan rupiah saat ini atau sekitaran 3 September November 2023, 100 USD itu adalah sebesar 1.500.000 nggih. Jadi per item barang Anda itu ada bebas pajaknya sebesar 1.500.000. Kalau sampean bawa buku atau tas yang harganya ini lebih dari 1.500.000, tetap aja masuk pajak nantinya. Tapi kalau kurang dari 1.500.000, ini tidak dipajaki kawan-kawan. Jadi sekali lagi ini yang harus kawan-kawan pahami bahwa ada batas maksimalnya, nggih. Oke. Nah, kawan-kawan, ini mungkin di antara kawan-kawan juga tidak begitu paham ya permasalahan dari bebas pajaknya ini. Oke, PMI yang berdokumen atau prosedural. Jadi sampean ini di Hong Kong atau di Taiwan, entah dimanapun itu, sampean ada majikan, ada kontrak kerja dengan jelas. Jadi sampean diperbolehkan melakukan 3 kali dalam 1 tahun, ya, pengiriman barang bekas Anda, dan ini dengan bebas pajak sebesar 1.500 USD, dan per satu kiriman ini bebas pajaknya adalah sebesar 500. Jadi dalam 1 tahun sampai kirim 3 kali yaitu 1.500, dan 1 kali ini 500 USD atau berapa kan? Sebesar 8 jutaan ya. Ini yang berdokumen. Jika sampean tidak berdokumen, ini hanya 1 kali diperbolehkan kirim barang bekas sampean, dan itu pun sekali lagi hanya 500 USD. Bagi kawan-kawan yang tidak berdokumen atau ilegal di negara orang, itu hanya 1 kali per tahun boleh kirim barang dan bebas pajak kan kawan ya. Oke kawan-kawan, kemarin ada di antara kawan-kawan yang bertanya, yang konon katanya barang kardusnya dia atau paketannya dia ini 1 bulan lebih masih tertahan di pelabuhan. Saya jawab ya, setahu saya. Jadi sekitaran 1 November 2023 ada 70 kontainer barang kiriman PMI ini lagi macet di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Perak Semarang sana. Konon katanya ini harus menunggu aturan terbaru terkait proses
ekspor dan ekspor barang-barang Anda. Dan 70 kontainer ini ada sekitaran 2000 kardus kan kawan. Jadi kontainer apa sih? Kontainer kayak gini. Jadi dalam satu kontainer ini isinya ada yang bilang sampai 100 lebih ya box Anda. Jadi wajar kalau saat ini semuanya masih tertahan. Dan ini juga tidak hanya milik pekerja migran domisili Hongkong dan juga pekerja migran yang kerja di negara Malaysia, namun juga Singapura, Taiwan, Jepang, Dubai, dan Qatar sana. Ini juga masih tertahan. Jadi sekali lagi kalau sampean tanya kok saya bisa lolos, sekali lagi berarti sudah masuk di dalam pemeriksaan ataupun Anda ini masih memiliki hak bebas pajak tadi per tahun ini 1.500 USD tadi. Jadi kenapa kok sangat ruwet sekali kan kawan? Karena memang sebenarnya aturan ini harusnya 17 November 2023 ya. Kemudian Presiden sendiri ini mempercepat aturan tersebut sekitaran 17 Oktober 2023. Jadi aturan dipercepat itulah yang membuat pihak dari Bea Cukai dan petugasnya ini kewalahan juga di dalam mengorganisir setiap barang-barang, dan tentunya ketika tertumpuk di sebuah pelabuhan ini juga merugikan mereka. Jadi tidak hanya kita sendiri yang dirugikan, tapi pihak sana itu juga dirugikan. Dirugikan adalah penyewaan tempat. Ini tentu menunggak dan lebih mahal laginya kan kawan. Mungkin di antara kawan-kawan yang kemarin tuh ada yang bertanya, bagaimana kalau sampai 1 bulan lebih, bahkan sampai dengan 2 bulan barangnya ini masih tertahan. Oke, saya bacakan, semoga nanti bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Bagaimana caranya untuk barang kawan-kawan yang tertahan ini bisa cepat diloloskan? Nanti saya akan mencoba untuk mencari lebih jauh lagi. Tapi ada sebuah aturan yang dikeluarkan sekitaran tanggal 30 Oktober 2023. Menurut Cahya Nugraha, Kepala Seksi Humas Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah. Jadi ini menurut beliau ya, bukan saya sendiri yang bilang loh ya. Pertama, barang yang ditahan tersebut bisa dikeluarkan dengan memenuhi syarat dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Ini yang pertama. Silakan kawan-kawan simak dengan baik. Kemudian yang kedua, harus mengurus surat izin dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Yang kedua, kemudian yang ketiga, adanya mekanisme terhadap barang kiriman dari luar negeri. Kemudian yang keempat, menurut dia ada batas sekitaran 60 hari atau sekitaran 3 bulan untuk mengurus perizinan dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Kemudian yang kelima, kalau sampai batas waktu 3 bulan tadi tidak diurus, maka bisa dilakukan penetapan sebagai barang yang dikuasai oleh negara yang konon katanya mereka bakal dimusnahkan. Jadi kalau kawan-kawan saat ini masih sebulan, 2 bulan, oke. Tapi kalau nanti sampai lebih, tolong untuk menghubungi Ditjen Perdagangan Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan tadi ya untuk diurus. Nah, bagaimana caranya nanti aja ya kan kawan, kita bakal memberikan step by step bagaimana cara untuk ngurus itu semuanya. Oke kan kawan, pertanyaan pertama adalah apakah ada pencantuman nomor KTP
si penerima dan juga nomor paspor si pengirim. Jawabannya itu masih ditoleransikan kawan ketika cuma nomor, walaupun sebenarnya juga sama-sama berbahaya ya. Tapi sekali lagi, apakah dicantumkannya nomor dari KTP si penerima dan nomor paspor si pengirim, apakah fungsinya ini untuk mendata dalam 1 tahun kawan-kawan ini mengirim paketan kardus itu berapa kali? Itu bisa saja ya. Tetapi sekali lagi, ada yang mau berpikiran lebih jauh lagi. Persoalannya adalah ketika masa-masa dalam mau pemilu, takutnya persoalan tersebut ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya nanti untuk membuat suara kita double. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu apakah pikiran kawan-kawan ini mungkin terpengaruh membaca sebuah berita ataupun sejenisnya, saya tidak tahu ya. Sekali lagi, ini bukan kapasitas saya menjelaskan permasalahan ini ya. Oke, ini pertanyaan pertama sudah terjawab. Oke, pertanyaan kedua, maaf Kak, mau tanya, surat dari KJR itu apakah dilampirkan di box atau kardus atau gimana? Jadi surat dari KJR yang dimana disebut sebagai barang pindahan itu adalah dibawa ketika sampean nanti mau pulang ke Indonesia seterusnya. Jadi kalau sampean tidak kembali bekerja di negara penempatan, sampean bisa minta surat barang pindahan yang dimana itu nanti disodorkan ketika sampean itu melewati petugas di Indonesia nanti atau petugas dari Bea Cukai. Jadi bukan ditaruh di box Anda. Kalau taruh di box Anda, ini nanti sudah ada pemeriksaan semacam X-ray ya, dan kemudian nanti juga ada pencantuman secara jelas barang Anda itu apa aja, dan tentu ditulis secara detail juga. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan kedua. Nah kawan-kawan semuanya, pertanyaan yang ketiga adalah dia ini mau cuti kemudian membawa barang bekas, baju bekas, kemudian juga tas bekas, sepatu bekas. Bagaimana sih Kak, apakah masuk pajak? Jawabannya adalah tidak masuk pajak kan kawan. Tetapi ada juga barang-barang yang baru itu ada batasannya kan kawan. Jadi sekali lagi, kalau barang baru itu ada batasannya. Contoh baju, sampean tidak boleh melebihi dari pembawaan 10 biji, dan itu pun ditota juga harga dari baju baru Anda itu berapa. Tapi kalau Anda bawa barang bekas, kemudian Anda posisinya hanya cuti, sekali lagi seharusnya tidak dikenakan pajak, kecuali memang ada petugas yang memanfaatkan ada aturan ini untuk membebankan sampean pajak. Jadi sekali lagi, kalau sampean pulang ya silahkan pulang, tidak usah gelisah dengan kondisi seperti ini. Kalaupun sampean pengen pakai, silahkan pakai, tidak usah gelisah dengan kondisi seperti ini. Karena memang fakta di lapangan ada yang lolos, ada yang memang mereka ditahan, ada juga yang harus dikenakan pajak. Dan ketika dikenakan pajak, secara otomatis dari Bea Cukai ini akan mengeluarkan surat secara resmi. Kalau cuma dimintain 100-200 dan itu tidak secara resmi, dipastikan itu adalah oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Apakah boleh bawa buah-buahan? Apakah boleh bawa panci? Boleh saja Mbak, tidak masalah Anda bawa panci. Tapi sekali lagi, berapa sih harga panci Anda? Kalau sampai bawa buah-buahan banyak, itu tidak diperbolehkan. Jadi bawa saja buah-buahan secukupnya. Kalau sampai bawa panci dalam jumlah banyak juga tidak diperbolehkan. Karena aturan ketika Anda membawa barang peralatan rumah tangga, sekali lagi ini tidak boleh melebihi dari 100 USD atau harganya melebihi dari 1.500.000. Kalau lebih berarti sampai dikenakan pajak nantinya. Jadi semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan. Itu aja informasinya. Sekali lagi, kalau pulang, kalau cuti, monggo cuti saja. Sekali lagi, persiapkan
apa aja persyaratan yang harus kawan-kawan bawa ketika cuti. Contoh, ketika kawan-kawan cuti, apakah tidak usah daftar email? Tidak masalah kan kawan. Kawan-kawan tidak daftar email juga tidak masalah, karena sampean kembali lagi kerja ke negara Hong Kong. Tapi kalau sampean cuti seterusnya atau tidak balik ke negara penempatan, silakan daftar email HP Anda. Kalaupun tidak daftar juga tidak apa-apa kan kawan. Kawan-kawan bisa menggunakan WiFi nantinya, nggih. Oke, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.